adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saja. Jumat 5 Januari 2024, hari biasa masa Natal. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan kelahiran Putramu nyatalah karya penyelamatan. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan Putramu kami dapat memperoleh anugerah yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat ini, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripadanya." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, dari Injil yang telah kita dengar bersama-sama, kira-kira apa yang pesan yang dapat saya ambil? Selamat pagi para pirsawan. Pesan yang diambil, kamu punya adik ya? Ada namanya Fandi dan Faldi. Dua-duanya di seminari. Yang jadi pastor nanti siapa kira-kira? Belum tahu toh? Yang pasti bahwa kamu berdua sedang merintis panggilan. Nah, ini juga dalam pembicaraan kita dalam Injil itu, ini juga boleh katakan memasuki proses panggilan pertama. Ya, di mana kemarin kita mendengar Andreas, ya, murid Yohanes Pembaptis, setelah mendengar Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," lalu dia bergabung dengan Yesus. Setelah dia bergabung dengan Yesus, dia pulang sebentar dan menyampaikan kepada Petrus, kepada Simon, "Simon, aku telah bertemu dengan Mesias. Ayo lihat yuk." Akhirnya pergilah mereka berdua dan bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus katakan apa? "Sejak hari ini namamu bukan lagi Simon, tetapi Kefas alias Petrus, batu karang." Maka lalu dua murid masuk. Nah, hari ini kita mendengar dua murid, Filipus, ya, dan Natanael. Cara Yesus menegur atau cara Yesus mengundang kepada setiap orang itu dengan unik. Ya.
Nah sekarang kamu uraikan pengalaman kok memasuk seminar itu kenapa? Saya masuk seminari awalnya karena dari orang tua. Kenapa? Pertama kakak yang masuk, habis itu kakak bilang ada saudara satu, baru kakak bilang katanya masuk aja seminari, siapa tahu cocok. Cocok apanya? Untuk Cocok. Maksudnya tinggal di seminari. tinggal di seminari. Jadi pokoknya hanya masuk asrama begitu saja. Nah, bisa dengan cara itu. Ya. Ada juga orang yang sudah bekerja, ya, baru dipanggil. Ya. Ada orang yang sudah menjadi dokter, dipanggil. Ya. Bahkan juga ada orang yang aneh, ya, setiap malam di klub, ya, bertobat dan masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Ya. Maka kita kembali kepada proses panggilan tadi. Ya. Bagaimana proses panggilan dengan Filipus tadi? Filipus juga ingin tahu, ya, dan menyebutkan, dia juga mencari teman, ya, menerangkan tentang siapakah Yesus. Nah itulah cara kita memberitakan kepada orang lain, bercerita tentang Yesus. Kalau kita belum kenal maka sulit. Karena itu sebelum mewartakan kabar gembira tentang Yesus, kita harus mengenal dulu, seperti peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kenal maka sayang, dan kita mengerti visi, misi, dan aksi Yesus. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh setiap kita. Karena ternyata kalau diperhatikan, seminari di seluruh dunia itu ya hanya 10% yang menjadi pastor. Selebihnya 90% menjadi awam, menjadi bapak-bapak keluarga. Dan itu dimaksudkan oleh Tuhan, 10% itu memimpin gereja, sementara 90% itu mempunyai keturunan. Dan diharapkan dari keturunan-keturunan itu juga lahir panggilan-panggilan untuk melanjutkan karya kasih Yesus atau karya gerejanya. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau kita memang tidak merasa dipanggil, jangan paksa diri. Daripada kita di dalam lalu kita membuat onar dan persoalan. Lebih baik kita keluar, kita menjadi kaum awam, mempersiapkan generasi masa depan. Karena gereja mengatakan keluarga adalah ecclesia domestica, keluarga adalah gereja rumah tangga yang harus dibangun dengan cinta, dan keluarga itulah yang mempersiapkan panggilan ke depan. Maka pada hari ini kita diajak kembali melihat hal seperti itu untuk tahu visinya apa. Kerajaan Allah sudah dekat. Misinya apa? Mewartakan siapakah Yesus yang menjadi juru selamat itu. Melalui aksinya adalah tadi pewartaan dan juga pelayanan kasih. Nah itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus sudah tahu apa yang terjadi dengan diri kita, sebagaimana dikatakan tentang Natanael. Siapa orang Nazaret itu, apa yang mau diberi, ya? Tetapi lalu Filipus tetap ngotot supaya dia ikut, dan Natanael bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkatakan apa? Oh, dia orang polos, jujur apa adanya. Kok tahu? Dikatakan Yesus, sebelum engkau datang, aku melihat kamu di bawah pohon ara. Ya, maka lalu dia percaya bahwa Yesus bisa melihat hari esok, Yesus bisa melihat proses panggilan kita dan terus mengikuti kita sampai kapan dan dimanapun. Semoga panggilanmu tumbuh dan berkembang, ya, sesuai dengan bacaan pada hari ini. Proses itu terjadi dalam dirimu dan kamu boleh melayani Kristus dengan sungguh-sungguh seperti Petrus, Andreas, Filipus, dan kawan-kawan. Ya, selamat pagi saudaraku terkasih, Tuhan memberkati.